Hai guys, welcome back my YouTube channel Rina. Jadi kali ini kita akan bahas tentang bab bentuk-bentuk perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih definisinya? Menurut Prof. Mr. WLPA Moregraph, perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menjual barang atau memberikan jasa atau membuat perjanjian dagang. Intinya perusahaan beroperasi secara berkelanjutan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, jumlah pemilik. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang. Perseroan atau persekutuan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Status hukum. Status hukum ada badan hukum, PT, koperasi, yayasan yang memiliki hak dan kewajiban layaknya individu. Terus bukan badan hukum, perusahaan dagang, firma, FA dan CV. Yang ketiga ada pemilik modal. Perusahaan swasta dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, bisa nasional, asing, atau campuran. Perusahaan negara BUMN sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Perusahaan dagang, perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang tanpa pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan. Ciri-cirinya dimiliki perorangan, pengelolaan sederhana, modal kecil, bergantung pada pemiliknya, niat penjualan kecil. Terus ada kewajiban pembukuan. Pembukuannya mencatat harta kekayaan sesuai aturan, membayar pajak, wajib membayar PPh dan pajak lain sesuai jenis usaha. Hubungan hukumnya ada internal, hubungan dengan pekerjaan sebagai karyawan dan agen, ada eksternal, hubungan dengan pihak ketiga, misalnya pelanggan dan supplier. Keunggulan, pemilik bebas nih mengatur keputusan, seluruh keuntungan untuk pemilik, rahasia perusahaan terjaga, fleksibel dalam mengubah usaha. Tapi kelemahannya apa sih? Tanggung jawab tidak terbatas, modal terbatas, keberlanjutan usaha tidak terjamin, semua manajemen diurus sendiri. Selanjutnya ada persekutuan perdata. Maschep adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang menyatukan modal atau keahlian untuk memperoleh keuntungan bersama. Terus unsur-unsur persekutuan perdata, perjanjian, kesepakatan antara para sekutu. Kedua, pemasukan, in-bring, modal bisa berupa uang, barang, atau keahlian. Yang ketiga, tujuan keuntungan, dibentuk untuk mencari laba. Yang keempat, pembagian keuntungan, dibagi sesuai kontribusi sekutu. Cara pendirian persekutuan perdata bisa dibuat dengan perjanjian tertulis atau lisan. Pengurus persekutuan perdata bisa. Terus pengurusan persekutuan perdata. Yang pertama, sekutu sekunder, sekutu stater, ditunjuk saat pendirian, tidak bisa diberhentikan kecuali ada alasan hukum. Yang kedua, sekutu mandater, diangkat setelah persekutuan berjalan, bisa diberhentikan kapan saja. Tanggung jawab ekstern, persekutuan perdata, sekutu hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, kecuali ada kuasa atau keuntungan dinikmati bersama. Berakhirnya persekutuan perdata itu yang pertama, waktu pendirian berakhir. Yang kedua, usaha selesai atau barang habis. Yang ketiga, ada sekutu yang ingin keluar. Yang keempat, sekutu meninggal, pailit, atau di bawah pengampunan. Selanjutnya ada persekutuan firma. FA adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan nama bersama. Firma termasuk persekutuan perdata, tetapi dengan tanggung jawab yang tidak terbatas, sehingga setiap sekutu bertanggung jawab penuh atas utang firma, bahkan dengan harta pribadinya. Ciri-cirinya apa sih? Nah, yang pertama, anggota saling mengenal dan percaya. Yang kedua, menggunakan nama bersama. Yang ketiga, tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Yang keempat, perjanjian bisa dibuat secara tertulis atau lisan. Pendirian persekutuan firma harus dibuat dengan akta autentik dan didaftarkan di Pengendalian Negeri serta diumumkan dalam berita negara RI. Tanggung jawab ekstern persekutuan firma. Yang pertama, jika sekutu yang berwenang bertindak keluar, semua sekutu ikut bertanggung jawab. Yang kedua, jika sekutu tidak berwenang bertindak keluar, hanya sekutu tersebut yang bertanggung jawab. Keunggulannya apa? Manajemen lebih baik karena ada pembagian kerja. Terus yang kedua, pendiriannya mudah. 3, modal lebih mudah dikumpulkan. Kelemahannya, tanggung jawab tidak terbatas, kerugian ditanggung bersama, kelangsungan firma tidak terjamin. Berakhirnya firma sama kayak yang tadi, waktu pendirian habis, usaha selesai atau barang habis, ada sekutu yang ingin keluar, sekutu meninggal, pailit, atau di bawah pengampunan. Selanjutnya ada persekutuan komanditer. CV adalah bentuk usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, terdiri dari sekutu aktif, komplementer, yang mengelola usaha dan bertanggung jawab penuh, serta sekutu pasif, komanditer, yang hanya menyetorkan modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan. Jenis sekutu dalam CV ini ada sekutu komplementer, aktif mengelola usaha dan bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi. Sekutu komanditer hanya menyetor modal, tidak ikut mengelola dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang diberikan. Jadi CV itu ada CV diam-diam, secara eksternal masih terlihat sebagai firma, tapi secara internal sudah berbentuk CV. Kedua, CV terang-terangan, jelas menyatakan dirinya sebagai CV kepada publik. Yang ketiga, CV dengan saham, CV yang modalnya dibagi dalam bentuk saham. Keunggulannya, manajemen lebih baik karena ada pembagian tugas. Proses pendirian mudah, modal lebih besar karena ada sekutu pasif. Kelemahannya,
Sekutu aktif memiliki tanggung jawab tak terbatas. Mode sulit ditarik kembali, kelangsungan usaha tidak pasti. Pembubaran CV ini mirip sama yang kayak tadi. Firma, waktu pendirian habis, usaha selesai atau barang habis, ada sekutu yang keluar, sekutu meninggal, pilot atau di bawah pengampunan. Selanjutnya ada perseroan terbatas PT adalah badan usaha dengan status badan hukum di mana pemiliknya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Berbeda dengan CV, PT lebih memiliki PT memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan sehingga lebih aman bagi pemiliknya. Keunggulan PT, tanggung jawab terbatas. Pemilik tidak perlu mengorbankan harta pribadi, diakui sebagai badan hukum, lebih kredibel di mata hukum dan bisnis. Model lebih fleksibel bisa didapat dari investor atau pemegang saham. Dasar hukum PT awalnya diatur dalam KUHD, lalu diperjelas dalam UU nomor 1 tahun 1995 dan diperbarui menjadi UU nomor 40 tahun 2007. PT menjadi pilihan utama bagi pelaku bisnis karena lebih aman, fleksibel, dan memiliki keuntungan. Oke guys, kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Bye bye.